Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam ya, kelas 4 anak. Ketemu dengan Ustadznya ini. Nah, kita masuki pelajaran yang pertama atau pelajaran 1, yaitu surah Al-Falaq dan surah Al-Fil. Kemudian Ustaz tunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami surah Al-Falaq dan Al-Fil. Tujuan kedua yaitu memahami isi kandungan surah Al-Falaq dan Al-Fil. Tujuan ketiga yaitu menuliskan surah Al-Falaq dan Al-Fil. Nah, sekarang anak-anak Ustaz, simak video surah Al-Falaq dan Al-Fil berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fi. Sekarang ini surah Al-Fil. Dengarkan sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha. Nah, sekarang anak-anak sudah mendengar dan menyimak video tentang surah Al-Falaq dan Al-Fil. Surah Al-Falaq terdiri dari atas 5 ayat ya. Kemudian kata Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Kemudian isi pokok surah Al-Falaq adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada kita atau orang beriman ya, agar memohon perlindungan dari segala macam bentuk kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia.
Kemudian perintah terhadap umat Islam agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kejahatan. Kejahatan yang datang dari para penjahat dan hewan buas apabila kegelapan telah datang, dan kejahatan dari tukang sihir serta orang-orang yang dengki. Apa itu dengki? Dengki adalah perasaan marah, benci atau tidak suka karena iri terhadap keberuntungan orang lain. Dengki adalah dosa pertama yang menggelincirkan iblis ke lembah neraka, karena mereka iri kepada Nabi Adam. Iblis ya. Masih ingat kan cerita Nabi Adam dan iblis? Dengki juga adalah dosa pertama yang dilakukan manusia, yaitu anak Nabi Adam yang bernama Qabil, sehingga tega membunuh saudaranya sendiri yang bernama Habil karena dengki kepadanya. Oleh karena itu, kita dianjurkan membaca surah Al-Falaq tersebut baik pada waktu siang maupun malam. Demikian pula ketika bepergian, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian surah Al-Fil, sekilas tentang surah Al-Fil. Nah, kalian sudah tahu kan Al-Fil artinya apa? Al-Fil artinya gajah ya. Kenapa disebut gajah? Karena waktu peristiwa tahun gajah adalah peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abraha ke Ka'bah. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kota Makkah sudah termasuk kota yang ramai. Kota Makkah banyak dikunjungi oleh berbagai orang yang di seluruh penjuru dunia dengan tujuan berziarah ke Ka'bah. Keramaian kota Makkah menimbulkan sifat iri gubernur dari negeri Yaman. Siapa? Anak-anak, ada yang tahu? Yaitu Abraha. Karena iri, Abraha berpikiran untuk membangun suatu bangunan yang megah dan mewah di Yaman dengan tujuan menandingi keramaian Ka'bah. Akan tetapi, usaha Abraha itu sia-sia karena bangunan dibangunnya tidak menarik perhatian orang yang mengunjunginya. Dari kegagalan ini, Abraha berpikir lagi untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Abraha mempersiapkan pasukan yang kuat dan besar, yaitu pasukan berkuda dan tentara bergajah, untuk menghancurkan Ka'bah. Usaha yang dilakukan oleh Abraha akhirnya sia-sia karena pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukannya tercerai-berai, diserang oleh sekumpulan burung dengan batu panasnya. Akhirnya Abraha dan tentaranya pun mati dan Ka'bah dapat diselamatkan. Nah, di tahun itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Oleh karena itu, tahun kelahirannya disebut tahun gajah. Kemudian peristiwa tentara bergajah ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil, artinya gajah. Kemudian Ustadz ingin sampaikan isi pokok kandungan surah Al-Fil. Yang pertama adalah kisah pasukan gajah yang mati diserang oleh sekelompok burung yang melempari mereka dengan batu-batu kecil yang panas. Yang kedua, sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Yang ketiga, Ka'bah adalah rumah suci Allah Subhanahu wa taala yang selalu dijaga olehnya. Yang keempat, tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita semua mendapat keberkahan dan manfaat dari pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan di bawah Ustadz ada dua tugas ya yang harus anak-anak kerjakan. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.